Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau tidak mau ngenali nasah mansuh itu harus. Kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubalek, kira-kira kalau Kemenak dulu inginnya apa? Sertifikasi apa? Mubalek. Itu tanyanya gitu. Ta'rifun an-nassa wal mansuh, kamu apa tahu nasa mansuh? La. Jawabnya Sayyidina Ali, halak tahu ahlak tahu, kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansuhoh dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syarat robila tadar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat. Tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Bahaudin. Saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat. Dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir. Tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang Muslim. Lah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut itu. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Nah, logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya karena kalau kita ada membunuh dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wajib. Di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah. Maka ini butuh kajian fikih dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, tidak boleh subjektif karena tadi orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nggak hafal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji. Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Quran, namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alama, kan banyak orang tidak bisa baca Quran punya anak hafid, banyak nggak di Indonesia? Banyak nggak petani yang punya anak dekan? Petani punya anak dekan, yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan, pinter mana? Kita tidak pernah tahu, makanya ini kan ya sudah kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wallahu alam kan selesai, daripada keminter keliru kan ada wallahu alam. Makanya cerita favorit guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu punya apa namanya Kiai Zubair, itu cerita favoritnya itu ada santri namanya Soleh. Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, santrinya ada ribuan, bapaknya main ke pondok itu. Sholat itu ya gak bener, gak sesuai sunnah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat itu gak bener apa-apa gak bener. Masih ditakwil sama santri Madura karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu kenceng tuh pinggir musola. Wah ini gak bisa ditakwil lagi, akhirnya gak bisa ditakwil tuh gak. Wah ini sudah gak bener ini, gak bener. Singkat cerita santri tadi gak kuat matur ke kiainya, Pak Yai. Jenengan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Ya, dia kencing pinggir musola. Oh bapak saya itu pinter sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alama seperti ini. Yang bodoh itu mbah saya. Yang bodoh itu mbah saya. Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top, mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main. Atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana? Ada ahli metodologi, tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya pinter petani tadi gitu. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon, paham ya? Kita tidak pernah tahu.
Makanya Quran selalu ngajari di dalam ilmu sosial itu wa in adri la allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Di dalam ilmu sosial itu kita harus jawab enggak tahu. Manusia itu makhluk yang paling enggak jelas gitu. Sekarang soleh, suatu saat bisa saja enggak soleh. Yang sedang enggak soleh, suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu, Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya enggak? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid, akhirnya su'ul. Kita enggak pernah. Nah kalau enggak pernah tahu ya enggak usah terlalu fanatik biasa. Kayak jenengan seneng saya itu ya saya enggak tahu sampai kapan ya. Saya seneng sampean sampai kapan ya enggak tahu. Kayak suami istri itu. Pas nikah harmonis bulan madu sampai kapan berjalan. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti nggak awet. Makanya jadi guyonan tuh. Pasangan itu jangan baik-baik gak awet, kalau jelek itu awet. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng. Itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyonan. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu pasti gak awet. Suatu saat pasti jelek. Tapi yang jelek awet. Karena mulai dulu ya jelek sampai itu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya. Jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai ndak urusan ini bukan urusan cocok tidak cocok tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasamansu itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi hal hadis syariah mu'abbada amla, mansukha amla. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu madhabnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Sesuatu yang furu'iyah. Kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu sebenarnya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah. Untuk kiblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai mobilnya, sudah habis ini. Internal. Ini sudah selesai, ini sudah pas. Mohon Pak ambil. Oh. Jam ini sudah. Sampai mana tadi? Terusnya apa enggak? Sudah ya, sudah kayaknya sudah. Biar kelihatan cerdas. Sekali pertemuan sudah pinter gitu. Berapa? Setengah jam sudah pinter gitu. Yang internal nabi apa antar nabi? Internal ya, sudah sekarang ke internal. Kalau internal lebih banyak lagi contohnya. Yang masyhur tentu masalah Baitul Maqdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan. Berapa? 16 bulan. Kila 17. Pokoknya khilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji. Khilafnya, karena khilafnya itu hanya 17 sama 16. Akhirnya sama Allah diminta disuruh menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah antar nabi sebetulnya. Begini, makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Bonang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Medina itu madhab Baitul Maqdis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main. Sampai mereka bilang gini, Muhammad tuh gaya-gaya nantok punya agama baru, tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu katanya, masih tahu diri katanya. Bagus katanya itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan main orang Yahudi, karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad atau Rasul Muhammad karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu Ka'bah. Agak tersiksa tapi sami'na wa ata'na tetap madhab ke Baitul Maqdis berapa? 16 bulan. Suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madhab Ka'bah. Ini dengerin. Akhirnya madhab ke Ka'bah.
Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini, Muhammad itu gimana? Dia di perantauan, rindu sama keluarganya, terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madhep Ka'bah, dianggap kangen. Kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya Jogja? Timurnya apa? Nggak, Jakarta itu mana Jakarta itu? Barat sana ya. Ibaratnya saya orang Jakarta, terus merantau di Jogja. Dulu kiblatnya itu menghadap ke timur, terus ketika madhep ke barat, kata sampean, wah itu padune kangen apa? Keluarga. Juga kurang ajar orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang paling pinter bully. Makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak ya enggak. Saya enggak ngomong agak ya, pokoknya agak-agak ya. Pinter bully orang Yahudi. Makanya enggak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Loh Sayyidina Ali tak orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu pusing. Karena ya apa logikanya itu? Saya beri sekian contoh. Ada orang Yahudi tanya gini, Muhammad, kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah, mati langsung itu. Agama kamu itu aneh, Mak. Yang langsung sentuhan Allah haram, tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal. Harusnya itu yang halal kan orisinil, langsung Allah yang bunuh. Jadi utaknya itu aneh, dari cara berpikir itu aneh. Nah cara sampean ini kan, nak halal pangan kue. Tapi Nabi kan nggak boleh bertutur kata kasar gitu. Kalau yang jadi Nabi saya untalan ngono kan gitu. Tapi Nabi kan nggak boleh kasar. Jadi Nabi itu problem karena nggak boleh apa? Kasar. Kalau kita kan gampang, ya nak halal untalan kan selesai, Pak. Tapi Nabi nggak boleh kasar gitu. Jadi nak jadi nggak Nabi ya sama itu kan enak. Mau keliru ya pantas, mau apa saja pantas. Karena kan nggak panutan. Kalau Nabi nggak bisa meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak. Ya, jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar, alhamdulillah ada yang nggak perlu aturan gitu. Jadi enak. Jadi ya itu memang aturannya harus itu. Coba Nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi nggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, relax, santai, bisa tarung. Kalau Nabi nggak boleh. Makanya Nabi meskipun ikut perang terus gak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi gak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuh nanti itu terus kayak pendekar kan yang susah juga punya Nabi kok. Habis perang misalnya Nabi tanya, Muhammad habis serang berapa? 1000. Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Pembunuh meskipun yang dibunuh orang kafir, tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang gitulah pokoknya nggak bisa diterangkan itu. Makanya Nabi itu nggak pernah bunuh, meskipun kayak apa musuhnya tapi nggak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi. Jangan bilang tuh suka bunuh ya, pokoknya perang gitu ya. Perang dengan bunuh itu beda loh. Ya. Kalau perang itu fair apa? Fair. Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim ya. Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maqdis karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maqdis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah, Nabi juga dibilangin sama Allah. Ini loh syariat yang benar karena Ka'bah juga kiblat sing a'taku, lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Maka disebut Ka'bah Atiqah. Ilal Baitil Atiq. Kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawafu bil Baitil Atiq. Atiq itu tua sekali. Ya sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi seneng, mergo roh kelirune Muhammad. Mereka nantang, Muhammad ayo debat terbuka. Nabi rawuh. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kiblat tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Enggak, Ka'bah itu kiblatnya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kiblatnya itu di Ka'bah. Terus orang itu tanya buktinya apa? Terus dijawab fihi ayatum bayinatum maqam Ibrahim. Ternyata di situ ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu batu yang diinjak beliau ketika bangun Ka'bah. Itu argumentasi ilmiah. Lah barang orang Yahudi kehilangan ilmu itu gobloknya orang Yahudi. Makanya yang bisa mengalahkan Yahudi hanya Allah Subhanahu wa taala. Luang Ibrahim saja golongan kita, pengikut kita. Ibrahim itu pengikut Yahudi. Wah itu Nabi mulai senyum-senyum, mulai tertawa-tawa. Wah itu goblok, orang terdidik.
Karena itu ibaratnya kayak kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani. Kira-kira seperti itu. Soekarno itu pengikut Puan. Karena Yahuda itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya, nasabnya Yahudi ya Pak. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu mbah keempat dari Yahuda. Tapi karena mereka kalah debat, Ibrahim itu pengikut Yahudi, itu sama dengan bilang apa? Soekarno itu pengikut Puan Maharani. Itu kan jadi aneh. Atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni, atau Basim Masari pengikut Mbak Yeni, itu kan aneh. Wah, akhirnya sama Allah diingatkan. Makanya ada ayat ha antum haula hajjatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Perjanjian debat ini semuanya harus ilmiah. Tapi kenapa perdebatan Anda malah ndak ilmiah? Karena orang Yahudi iftadohu, malu semua. Wah, semuanya Muhammad. Itu satu-satunya kekalahan orang Yahudi. Tapi ayat-ayat seperti ini itu enggak populer. Ayat ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Jadi Islam betapa hebatnya Islam. Kalau debat harus ilmiah. Dan Kanjeng Nabi menantang, ini perjanjian kita debat ini ilmiah. Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah? Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi, padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim. Kan Yesus mat kalah, man. Tapi tetap ra Islam. Tapi nah, makanya terus Ka'bah dibuktikan ketuaannya lewat apa? Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Itu bukan makam kuburan. Karena makamnya Nabi Ibrahim tetap Hebron, tengguni Palestina. Kira-kira itu Palestina. Jari Israel yo ning Israel, bola menang di. Jari ning Israel yo ning Israel, jari Palestina ning. Saya pernah ziarah ke sana di Hebron. Di makamnya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi jelas ya. Jadi nasa mansul itu ketentuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menguji loyalitas manusia, menanggalkan semua akalnya. Makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya dimanapun, sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akalnya. Sekali Anda pakai akal, maka Anda akan ingkar dengan nasa mansul. Nasa mansul itu hukum yang direvisi, yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi lagi-lagi pinternya orang Yahudi. Provokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat, diprovokasi gini. Unzuru ila Muhammadin tahayyara fi din yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Lihat itu Muhammad, dia kebingungan cara beragama. Kadang bilang A, besok bilang B. Jadi nasa mansub dianggap satu bentuk kebingungan. Gak kurang ajar tuh. Wah, akhirnya sebagian orang yang murtad. Makanya nasa mansub itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad. Karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Akhirnya terus saya qulu sufa'unan nasi ma wallahum al-qiblati mulati kanu alaiha. Kelirunya orang Yahudi adalah ternyata nasa mansuh yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurat dan Injil. Termasuk di Taurat dan Injil disifati dan Nabi sholli ilal qiblatain, bahwa Nabi ini akan bersolat dengan dua kiblat. Makanya tetap ditantang. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinil, ayo bareng-bareng mengkaji Taurat. Tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat. Karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Fatluha in kuntum shadiqin. Makanya ini penting sekali ngaji. Jadi perdebatan itu macam-macam. Dan itu pinternya orang Yahudi. Unzuru ila Muhammadin tahayyara fi dini yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Ini penting sekali. Makanya nasa mansuh itu uji loyalitas. Itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Syafi'i. Saya berisikan contoh fikih. Ini saya melanggar waktu ini. Ini sudah berapa? Saya yang tidak mengesahkan diri saya. Ya misalnya ini ya, ini kertas saya bawa ya, ini kertas saya bawa. Terus ini tak kasih uang misalnya, uang 100.000. Atau kalau contoh Imam Syafi'i dulu dididik Imam Malik begini. Ya Syafi'i, kalau kamu punya dua budak, dua pembantu, kalau dulu kan masih ada budak, dua pembantu lah kira-kira. Seneng mana, yang cerdas sama yang goblok? Seneng yang cerdas. Kalau yang nurut sama yang bantahan, seneng yang nurut. Nah yang nurut itu yang goblok. Makanya tinggal dibalik saja. Kamu tak beda ya. Seneng mana punya istri yang cerdas apa yang goblok? Coba. Atau ibu-ibu mbak-mbak ini, seneng mana punya suami yang cerdas atau yang goblok? Kalau cerdas gak bisa diakali, tapi goblok nurut tapi ya kadang sini-sini kan. Nah, itu kan antar manusia. Masalahnya kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semua kita pasti bodoh. Kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semuanya kita pasti
bodong. Allah jelas ngendikan wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu banyak dolimnya. Dolim itu sifat mubalaghah. Kalau orang dolim sekali dolim, kalau sering zalum, kalau jahil biasa jahil, kalau banget jahili jahul. Bahasa Arab kan gitu memang. Ghafir pengampun biasa, kalau ghafur selalu mengampuni. Syakir, makanya sifatnya Allah Taala ikut wazan faul semua. Ghafur, syakur, atau diikutkan wazan faal. Kalau goblok biasa jahil, goblok banget jahal kan itu. Kafir biasa kafir, kalau kafir banget kafar. Ya, jadi wazan balagha itu bisa faal, bisa faul ya. Kafirin, kafar atau kafur. Paham ya? Malah ngaji nahwu. Ya, tapi ini memang perangkatnya ya. Ini kan perang mau tidak mau. Makanya misalnya Allah tidak suka kulla kafarin banget kafir ya, Pak. Paham ya? Kulla khawanin banget khianate. Kalau khain khianat biasa, kalau khawan sering khianat. Nah manusia itu kata Allah apa? Zaluman. Wes banget dolime, banget. Itu kalau yang ngarang hikam mencontohkan tuh gini. Manusia itu pas bener saja salah, apalagi pas salah. Jadi manusia itu kata Imam yang ngarang hikam itu man itu kanat mahasinhu masawiyah fakih fala takunu masawihi masawiyah. Ketika baik saja buruk, apalagi ketika coba kalau ada orang dermawan sama teman-temannya, tanyakan istrinya. Bubuk dihambur-hambur, disikno konco ngalono bojo. Mesti gitu. Teman yang sering silaturahim ke teman-temannya, kata temannya baik, senang silaturahim, tanyakan istrinya. Oh, meninggali wong. Jadi manusia pas baik saja ada buruknya. Apalagi pas buruk. Makanya dulu bapak saya ngajarin saya, istiqomah ya apik ya. Tapi kadang-kadang nak keterusan itu ora istiqomah ngangkangi, orang yo ndak punya kesempatan. Misalnya ada imam masjid ngimami terus sampai tua sampai mau mati. Itu istiqomah apa ndak memberi peluang yang lain? Ndak jawab. Jadi itu manusia. Jadi pas baik saja buruk, apalagi pas buruk. Kayak saya gini di sini ngajar baik, tapi saya ada sopannya harus di atas. Padahal banyak orang sepuh, ada Pak On, ada beberapa yang kan terpaksa nggak sopan. Tapi aman yang nyuruh, berarti aman yang dosa. Kemarin saya minta di bawah supaya ganjaran saya utuh. Ini gara-gara begini ganjaran saya ini agak terkredit apa? Terdebat itu karena itu. Saya teruskan. Jadi manusia itu punya sisi itu karena manusia itu zalum dan apa? Jahul. Wa kanal insanu zaluman. Problemnya ini ngadepi Allah yang selalu pinter, yang kita selalu bohong. Misalnya gini, kamu ditanya Allah. Ini contohnya Imam Malik. Ikla hadi sokhroh fa inna tahtaha dhahaban. Coba bongkahan batu itu kamu angkat, di bawahnya ada emas. Lalu budak yang pinter berlogika, oh disuruh buka itu karena ada emas toh. Berlogika. Kalau budak yang goblok enggak, ya disuruh ya diangkat saja. Ada emas apa enggak karena perintah ya diangkat. Yang satu nurut karena perintah, yang satu nurut karena ada emas, ada sesuatu. Logikanya suatu saat Tuhan itu hanya bilang gini tok, ikla hadis sokroh, batu itu angkat. Yang nurut yang goblok permanen tadi kan langsung angkat. Yang pinter, ini ada apa lagi Gusti kok harus diangkat? Ya gak ada apa-apa, nyuruh saja kata Allah gitu. Wah ada bisa, sesuatu harus ada alasannya. Itu kira-kira mangkal loh agak? Oh mangkal. Nah, logikanya manusia seperti itu. Makanya dua murid pinter, di rakyat pinter, presiden ya susah mesti demo. Goblok ya susah di sini uang. Ini kan nggak ada pilihan. Memang manusia itu nggak ada pilihan. Nah sekarang masalahnya gini di fikih ini saya kembali lagi ke fikih. Pertanyaannya secara fikih begini. Misalnya iddah. Iddah itu seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau cerai. Itu kan ada namanya apa? Iddah. Iddah itu memastikan apa tujuannya? Memastikan rahim itu steril dari mani atau sperma zaut awal. Supaya nanti kalau dinikah orang lain tidak terjadi ikhtilatul ansab, nasab. Oke, berarti iddah kita beri argumentasi secara ilmiah li baro'ati rohmi. Jadi misalnya Zaid menceraikan istrinya Sri dalam keadaan masih bisa haid. Iddahnya 3 kali masa suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Lalu karena secara teori medis kalau haid berarti bukti tidak hamil. Apalagi kalau haidnya terulang-ulang sampai 3 kali pasti tidak hamil. Sehingga kalau nanti dinikahi orang lain pasti kalau ada anak ya anaknya zaud sani atau zaud kedua. Berarti alasan iddah li baro'atir
rohmi. Oke, kita sok pinter, sok bijak. Pertanyaannya adalah, sekarang sudah baru 1 bulan, suaminya di Malaysia, nggak pernah ngumpuli. Dicek di medis juga berbukti tidak hamil. Apakah boleh tanpa iddah? Semua ulama mengatakan tidak boleh. Tapi ini kan rahimnya jelas bersih. Ya karena iddah itu nuruti perintah pangeran, pokoknya tetap iddah. 3 kali masa suci. 3 kali masa suci atau masa haid. Itu ada perdebatan ulama. Tapi kan ini terbukti bersih, Gus. Meskipun terbukti bersih, kata Allah harus iddah 3 bulan atau berapa? Kira-kira 3 bulan, 4 bulan, ya tetap harus iddah. Kowe milih mana? Sok pinter, Gusti. Berhubung ini, pangeran buat terang gitu. Berhubung. Jadi Tuhan apa Pak Wari? Berhubung Gusti ini jelas steril dari sperma zaut awal, nggak usah iddah Gusti. Sama aja kamu disuruh majikan kamu ikhla hadis safra, berhubung nggak ada apa-apa, nggak usah ya. Kira-kira mangkel ndak budak yang seperti itu? Mangkel. Maka dibutuhkan kebodohan dalam beragama. Betul itu memang. Makanya Nabi itu unik, pernah bilang itu gini. Aksaru ahli jannah al-buhu. Aki-aki penduduk swarga itu al-buhu, wong goblok-goblok. Maksudnya goblok yang jenis ini, bukan goblok betulan maksudnya. Maksudnya goblok jenis ini itu ya tetap pinter, tapi pinternya dibuang pura-pura goblok demi sami'na. Nah, jadi saya misalnya kok pinter dan goblok tadi sekaligus. Pinter dan goblok. Ya bah, ikhla hadis sokhra fa inna tahta hadatan. Tak angkat karena saya tahu di bawah ada emas, tapi di hati saya sajane ya mergo perintah. Suatu saat kalau disuruh Allah ikhla hadis sokhra, perintah ya tak angkat. Ya sudah. Jadi ya pinter ya goblok. Saya tahu namanya perintahnya Allah pasti ada hikmahnya. Hikmahnya iddah adalah libaraatir rohmi. Tapi hikmahnya jadi kawula adalah nurut perintah Allah, cek tahu alasannya maupun tidak. Lah di sini ada illatul hukmi untuk membangun kecerdasan, tapi ada loyalitas untuk membangun ubudi. Ya, bahwa kita ini kawula roh tetap loyal. Makanya tadi pagi saya cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kayak apa cerdas, tapi tetap ubudi ya. Yaitu Rasulullah SAW sering dibully orang kafir. Muhammad tuh gaya-gaya nantok. Wong ra oleh nyembah berhala, ra oleh nyembah watu, jebule ini nyembah Hajar Aswad. Karena dilihat dari jauh kan tetap nyium Hajar Aswad. Coba kalau kamu lihat dari jauh, kamu sujud dari jauh kan kayak sujud sama batu. Makanya Sayyidina Umar karena orang kafir masih cara berpikir gitu, tiap nyium Hajar Aswad itu komentar gedumel. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbal. Bukan. Aku roh nak watu ya raman doroti raman faati. Kalau saja saya tidak melihat Nabi nyium kamu, saya tidak sudi nyium kamu. Jadi tidak berdoa doa mustajab itu tidak berutuh. Karena apa? Umar tahu ini masalah secara tauhid. Kalau saya doa depan Hajar Aswad nanti dikira syirik karena berdoa di depan batu. Tapi kalau saya tidak nyium nyulayani sunnah Rasul yaitu nyium Hajar wis tengah-tengah nyium sambil gerutu itu sudah kompromi. Ya nyium tapi gerutu. Kayak apa? Makanya ya dia cerdas tapi ya goblok tadi ya cerdas. Itu uniknya Rasulullah. Jadi muji orang pintar ya sudah langit. Tapi Nabi pernah dalam satu hadis mengatakan aksaru ahlil jannah al-bulbu. Aki-aki penduduk swarga itu orang bodoh. Artinya orang bodoh itu bukan bodoh betulan. Kan? Dia meninggalkan akalnya demi loyalitas ubud. Nah, untuk menutup sesi ini terakhir betul saat tutup selain ini selesai. Untuk menutup itu bukti begini, perang Badar itu perang yang nggak mungkin dimenangkan umat Islam karena orang kafir itu 1000 dengan pasukan full dengan peralatan perang full. Rasulullah itu tahun kedua Hijriah itu pasukannya hanya 313. Itu pun pedang itu untuk orang 5 itu hanya ada pedang 1. Jadi kalau mau dibaca orang sih kamu nilai pedangnya aku. Itu kan nggak kebayang perang dalam keadaan seperti itu. Jadi mesti kalah, orang kok mungkin kalah mesti. Tapi Nabi tetap bilang, saya ini disuruh Allah perang, ya harus berangkat. Yaitu perang Badar. Kata para sahabat, ya Rasulullah ini gak masuk akal. Sudah gak usah perang, ini gak masuk akal. Mau store nyawa. Sudah gitu dadaan, gak ada persiapan. Lucunya apa? Sahabat itu ketika Nabi tetap berangkat. La akhrujanna walau waqti. Nabi menginginkan saya tetap berangkat meskipun sendi. Setelah Nabi berangkat sekian meter, itu sahabat ikut semua. Kata Nabi, lah kamu kok ikut? Ya ikut saja. Kata kamu mesti kalah. Ya anggap saja setor nyawa. Demi loyalitas pada jenengan. Itu makanya nggak ada periode sebaik periode sahabat. Tapi yang gerutunya jalan. Karena gerutu ini bawaan ilmiah.
Makanya kita loyal sama presiden, tapi yang nggak cocok ya gerutunya jalan. Tapi bawaan mencintai Indonesia tetap jaga stabilitas. Itu bawaan cinta Indonesia, bukan cinta pejabatnya kadang. Gerutunya jalan, tapi bawaan loyal sama Indonesia tetap mengaku. Bawaan loyal sama Rasulullah tetap ikut perang, bawaan akal karena nggak masuk akal ya gerutu. Dan itu uniknya Quran itu mengapresiasi itu dan dianggap nggak masalah. Saya bacakan ayatnya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Peristiwa Badar ada peristiwa kamu itu keluar untuk perang. Sahabat kamu ngikuti, tapi mereka lakarihun, enggak senang sebetulnya. Karena enggak masuk akal. Ya geremeng tapi ya derek. Yujadilunaka fil, mereka mendebat kamu dalam kebenaran. Jadi ya Rasulullah wong perang kawan kalau jenengan lakoni alasane nopo? Lah kok melok? Ya saya harus ikut jenengan kan jenengan Nabi. Itu unik. Kalau orang sekarang mana mau, kalau nggak masuk akal nggak mau melakukan. Coba misalnya istri kamu belajarnya dikurangi, anggap saja petualangan latihan hidup di masa lalu, nggak mau. Padahal petualangan itu hal yang indah. Petualangan itu kan hal yang indah, kan nggak mau. Oh ngirit tuh alasan. Tapi lucunya kalau dijak camping bermiskin-miskin di hutan mau. Karena PDW, tapi suami yang ngongkon. Ayolah seminggu ini kita model miskin, anggap aja petualangan masa lalu. Gak mau. Karena pinter, apa? Coba kalau bodoh. Ya ngono ya rapopo mas. Tapi resikonya nak bodoh, pas kamu sakit ya dibiarin. Karena dia melihat sakit kan biasa, namanya manusia. Jadi makanya ini pilihannya susah hidup itu mas susah makanya ini. Jadi uniknya Quran gitu, Quran itu membolehkan psikologi manusia. Makanya Allah ngendikan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya saya tahu kamu tidak suka perang. Allah yang ngakui wa huwa kurhul, enggak apa-apa. Tapi ketidaksenangan kita harus dilawan demi mengikuti Allah dan misalnya perempuan Allah juga gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri kamu muamalah secara baik. Kata Allah fa in karihtumuhunna fasa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan kasira. Mungkin ada watak yang kamu tidak suka, tapi di situ ada kebaikan. Allah ngaku yang namanya suami mesti ada watak yang nggak suka dari istri. Juga sebaliknya lebih banyak lagi yang suami istri kamu nggak suka watak kamu, juga nggak suka hidung kamu, wajah kamu banyak lah yang nggak disuka. Tapi demi kestabilan negara suami istri ini, mereka loyal, justru itu bagus. Maka jagalah ilmu, juga jagalah loyalitas. Itu yang perlu saya utarakan. Jadi makanya agama ini dibangun dua. Satu kecerdasan hikmah, yaitu ya al-hukmu ya duru ma'ilati wujudan wa adaman. Tapi juga ada ubudiyah, bahwa agama ini milik Allah. Maka sami'na wa ta'na. Karena begini logikanya, saya ulang lagi masalah batu. Iqla hadis sokhro fa inna tahta adaban. Terus saya angkat, pembantu saya ngangkat. Dia saya gaji atas nama apa? Nurut kan? Atas nama menemukan emas apa atas nama nurut? Nurut, karena emas itu juga penemuan saya, milik saya. Ngangkat batu yang nggak ada emasnya juga atas nama nurut. Jadi rapot yang saya berikan ke pembantu saya itu tentang nurut dan tidak nurut. Saya kan tidak peduli dengan cerdas dan tidak cerdas. Itu kan tidak sesuatu yang menguntungkan saya. Nah Allah juga gitu. Kecerdasan kamu, pinter kamu itu tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu. Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanalladzi asra bi abdihi, karena status tertinggi manusia adalah sifat kehambaan. Makanya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, berstatus sebagai hamba baru wadkhuli jannah. Nah kalau kamu berstatus hamba ya harus baik, gak usah kalian bantah. Coba kalau kamu rasional, ya Allah kenapa bikin surga nanti-nanti? Engkau kan bikin sekarang, ngapain repot-repot nanti? Jadi kacau semua agama. Makanya yang perlu didahulukan adalah status ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah berstatus sebagai hamba saya. Khasnya hamba tadi ya cerdas, karena semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya. Tapi kecerdasan ini kadang kita tinggalkan demi loyalitas ibu. Jadi kaum Nabi Ibrahim nak ape mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panganane didakok pinggire napa? Berhala ben barokah. Engko nek bar jejer berhala dipangan. Lah nek iku ya sirik tenan, engko dijejelo napa? Dijejer apa? Berhala. Nak tradisi pesantren itu dijejer kiyaine diwacana kalimat tauhid mana. Mulane ke cocok ra cocok tetep aja darani kafir. Kena ra cocok komentare kurang penggawean. Mesti ape mangane kok ribete ngono. Tapi aja komentari napa?
Sirik, mergo sing sirik iku panganan didakok pinggire berhala yang dipertuhankan. Nah ning adat-adat pesantren kan didakok pinggire kiai, ben barokah untuk kiai. Sing diwaca kalimat tauhid, warani kafir jelas keliru. Kowe nek ora cocok muni kurang penggawean, tapi mangan kok ribet ngono. Malah kula nate ditangleti kalian tiang lucu tenan. Kan ada acara tertentu kan bar kan maulaya sholli wasal itu kan itu dungane mangan Bapak mergo kateno mergo agar acara bar iku maulaya shol wasalam terus iku apa mangane metu jadi terus dianggap dungane apa iya sak muni-munimu yo ngono ribet ya musa wong ra serasa debat ribet jadi sing kafir ben kafir sing Islam ben apa Islam sing kritik ben seru donya itu ben seru. Gak ngono ra kegiatan no. Memang apike kudu ana sing kritik. Ben napa nggih teng donya ben padha sretene. Dicara ilmu tasawuf iku kemapanan itu harus ada yang kritik. Tapi ora niat gedeng tapi ben urip gak nyaman mbek makhluk. Engko nek ora nyaman mbek makhluk balik ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ning hikam napa patah kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit? Supaya tidak nyaman dengan makhluk. Kemudian balik ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah balik itu terus kita hanya nyari ridhanya Allah Ta'ala. Mereka ridhon nas khoyatun natudrok. Kepengen disenengi angger wong. Itu satu cita-cita yang gak akan kesampaian. Karena tadi bertamu gak ada mangan-mangan. Kesane iku koyo ora tamu. Amen mangan terus koyo tamune kelaparan. Teko-teko tawani mangan bangune wong kelaparan tapi. Atau begini, kamu hormat tamu itu benar, tapi dosane ya akeh. Kowe nyentaki candalem pembantu. Akhirnya ganjarane hormat tamu iku 10, nyentaki pembantu mbek bojo gak dosane 20. Pemene nak duwe utangan tambah akeh meneh dosane. Sing kok ben ana hitungane dhewe-dhewe kok urusane pangeran. Terus napa dalil-dalil sing sepihak ngoten ora usah diimani guys. Pokoke kunane kuno iku agama ini sudah napa nggih pun ngoten niku pun melahirkan salah paham. Karena manusia itu suka istiqlal birra'yi, suka ngikuti pendapatnya apa sendiri. Jadi manusia mulai lahir itu apa istiqlal birra'yi, apa ingin mengikuti pendapat sendiri. Malane cara pikirane Qabil kurban nganggo buahan. Ben malaikate penak karek mangan. Habil nganggo wedhus, mergo dikongkon pangeran nggo wedhus. Jare Qabil enggak realistis, malaikat repot nyembelih barang nglulangi macam-macam. Lah dhisik iku kurban sing ditampa iku ana napa? Api dari apa? Langit. Kurban sing ditampa diambil api. Tak kuluhunnar napa? Ifqaraba kurbanan ukurane sing apa? Tak kuluhunnar apa? Dimakan apa? Api. Pikirannya Habil karena diperintahkan kambing ya kambing isra dipikir. Qabil realistis. Saake malaikat dadak apa nyembelih nglulangi terus bakar dadi sate klathak keribetan apa? Keribetan terus dekne buah we. Karena instan apa? Instan. Ya tapi itu tadi apa ya? Ya sudah seperti itu. Beragama itu ya angel-angel gampang guys. Jelas pastikan nak tradisi sekarang sesajen ning gone sawah ning gone apa iku. Kowe nek ra seneng ya wis muni wae ra seneng, tapi aja arani kafir. Karena dulu yang sampai syirik itu memang dijejero berhala. Eling-eling wae. Jelas ya wa taraku tu'amahum inda asnam. Asnam maknane wae. Berhala. Jadi yang memang sampai kafir itu karena dijejero berhala dan berhala itu diyakini sebagai memberi apa barokah. Za'amu at-tabarruka alaihi, ngira kali itu barokah. Kalau sekarang kan enggak, orang yakin makanan itu barokah karena sudah didoakan orang banyak dan doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituhankan juga Allah Subhanahu, maka kemungkinan kafir itu enggak ada. Tapi kalau ada yang komentari kurang penggawean ya nyatane ya iya, mesti ribet. Tapi sing anggap ibadah nggih monggo, wong iku wiridan. Sing gak cocok ya monggo, wong niki bebas mawon. Sampeyan nak ketemu pangeran kok cocokan. Pangeran takoki, bener pundi Gusti? Kula mbek niku. Kowe bener elekmu luwe akeh. Jadi serana pengaruhe no.
Faida roja'u mongko nalikane bali sapa kaum Ibrahim akalu mongko mangan sapa kaum Ibrahim ing to'am. Mergo wis dijejerno napa berhala. Terus dikira itu sudah barokah. Wa qalu lan padha ngucap sapa kaum huli Said Ibrahim maring Said Ibrahim ukhrut ma'ana. Ukhrut metu sira ma'ana sertane kita. Fanadzara mongko ningali sapa Nabi Ibrahim naduratan kelan sak peninggalan finujum ing dalam perbintangan. Ihaman krana ngekeki pengertian, ngekeki salah cipta nek iku manane. Ya menapa bak? Ya apa bak? Ya ihaman krana ngekeki salah cipta lahum maring kaumihi annahu sak temni Ibrahim ya atamidu. Iku percaya sapa Ibrahim alaiha ing atase nujum. Liya atamidu supaya tetanggenan sapa ngakeh hu ing Ibrahim. Faqala mengko dawuh sapa Ibrahim inni sakim. Ini saat temen ingsun sakimun iku lara. Alilun tegese berpenyakitan. Saas kamu tegese bakal lara ingsun. Fatawallah mongko padha mengo mengabaikan sapa kaumuhu anu sang Ibrahim ila idihim maring hari pesta besare kaum. Mudbirina hale sing bergegas kabeh. Maknane mungkur kabeh bergegas kabeh. Faragha mongko menuju sapa Ibrahim malah tegese nuju sapa Ibrahim fi khufyatin ing dalam samar. Ana kiye semonane khufyah sami. Khufyah manane sami. Ila alihatihim maring pangerane ila alihatihim maring pangerane kaum Nabi Ibrahim. Wa ya ta aliha asnamu pira-pira berhala. Wa indahalan iku ana sandinge asnam atau amu te ana panganan. Faqala mengko dawuh sapa Ibrahim istizaan halingennya ala tak kulun mbok yo mangan sira kabeh. Mesti berhala-berhala ing pinggire panganan kok kowe meneng ae bocah kok goblok ngono. Falam yantiku mongko ora padha ngucap apa berhala. Berhala kok takoki. Faqala mengko dawuh sapa Ibrahim malakum latantikun. Takok yo kok meneng ae. Falam tujib mongko ora jawab sapa berhala sekaruan. Warang ra jawab mangkel Ibrahim dijuwotos. Jadi Ibrahim yo kacau tenan cara Nabi yo kacau. Wong karuan berhala takok, iki gak mangan, wong pakanan akeh ra mangan. Takok ira jawab, ngenyek wong tuwabuk. Ibrahim sakti, jotos berhala iku pecah. Nah kowe kan tanganem sing rusak. Dadi nabi ku ya ana sektine dadi nabi ku ya ana napa? Ana sektine. Dadi jotos apa? Berhala tangane ora lidas sing pecah niku berhalane. Jadi Nabi ku ya aneh. Jadi modele ngono iki, model-modele ngono. Ala tak kulun boyo mangan sira kabeh. Faragha alaihim, faragha mongko nuju Ibrahim alih mengatasi alihat durban kelan mukul bil yamin kelan tangan tengen. Bil kuwati kelan kekuatan, fakasara mongko mungkus mecah sapa Ibrahim ha ing asnam. Jadi jotosane Nabi Ibrahim pahatan saka batu napa? Pecah nggih anjen sakti Nabi Ibrahim. Tapi mboten tirakat teng Gunung Kawi mboten, pancen asli sakti ngono. Ora mbok takoki, kon didukune sapa ya ora nabi kok dukun bocah sembrono. Ayas ategese ento lumaku sapa hulam mau ma'al Ibrahim wa yu'ina lan iso nulungi sapa bantu sapa hulam hu ing Ibrahim. Kila balagha sabasinin, umur 7 tahun. Wakila salah sa'asrota sanatan umur 13 tahun. Ketika Nabi Ismail niku umure pinten 7 tahun, wakila 13 tahun. Kala dawuh sapa Ibrahim, ya bunayya. Ho anak ingsun ini sak temen ingsun aro iku ngipi ingsun. Roa itu tegese ngerti ingsun fil manam ani sak temen ingsun atbahu nyembelih ingsun ka ing sira. Aku ngipi nyembelih kuwe. Waru yal anbiya utai ngipine pira-pira nabi ku hakun mesti hak. Wa afaluhum ta pira-pira prilakune nabi bi amrillah kelan perintah Allah. Dadi ngipine nabi ku hak. Kowe nak ngipi nyembelih anakmu ora usah sembelih ngawur. Iku wis ora wahyu blas iku napa? Iku wong frustasi. Kala dawuh sapa Ismail ya abadi, pokoke anut kaul sing darani ku Ismail. Sajane ada juga kaul sing darani ku Ishak. Tapi kita melok partai mayoritas mawon rata-rata bilang sing disembelih sinten? Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top darani Ishak. Tapi ini Indonesia agak populer kan. Ismail wa Ishak. Ismail wa Ishak. Ishak apa Ismail? Dasar atau ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak sebetulnya. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Ya rasa mikir kok takok alasan itu. Karena ya kita Ishak tenan. Tapi yang terkenal Ismail. Darani ki goblok malah repot. Ismail umumnya wong ngono, Ismail ya. Ismail. Sing jelas ora jono ono wis. Angel panjen apa ya? Begini ya logika saya terangkan. Kitab suci itu kan 4, tapi yang punya cerita samawi itu hanya 3. Zabur itu ndak. Zabur itu hanya mauidhah. Jadi tidak ada apa keterangan itu.
Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak, apa? Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena Ismail. Ya sudah karena Ismail itu. Tapi rodok panjang. Mungkin kalau ceritanya. Nah. Jadi nopo nggih. Ya sudah padha ra roe apa dadi repot wis. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak adzabi. Apa Ishak yang berstatus disembelih. Tapi kita sudah kadung apa itu? Ya kadung Ismail, mungkin kalau terang. Dawe Ismail kula gak anut Ismail mawon daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot. Satajiduni bakal metu panjenengan ingsun insyaallah minasabirin ala dzalika ing atase tabkhi. Falamma aslama mongko semangsane siap-siap nurut sapa Ibrahim lan Ismail. Khoda'a tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail wangkoda lan tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail amrillah wa tallalan wis napa ngiringno niku napa merebahkan sapa Ibrahim Ismailil jabin maring napa niki apa jenenge pilingan. Mesti diterlentarkan tapi posisi kados madhep. Kodok mati lho, wong mati. Wong mati itu kan bubuknya pakai jabin, pakai apa? Ini loh bahasa Arab ini namanya apa? Jabin apa? Cara Jawa apa? Pilingan. Lah jadi nyembelih Ismail mboten kados nyembelih ayam niku mboten. Sampe nek nyembelih wedhus madhep ndi? Sirahe madhep mripate dhuwur apa miring? Miring mau ditekuk. Mosok iso miring? Piye nyembelih wedhus piye? Mosok iso? Lah terus pedangnya nak nabrak awak iku. Gak sopan. Gak, iki misale wedhus. Iki wedhus, terus piye carane? Hah? Lah jadi penanggilan terus pedangnya piye? Gak kena tanah. Iya, dilbang sih. Lah kok ribet to? Ganjil. Yakin nih? Oh, iku cukup. Tenahan iku. Sapi ya ngono sapi. Gak gampang ngene to. Apa buacok ngono dhuwur. Ngene gak. Tenahan kok gak meyakinkan ya. Piye? Piye sistem Mustafa sistem maju deh nama ana sistem. Piye sistemnya piye? Menurut sistem dan bahasane. Piye? Iya kan nyembelih lebih gampang ya. Kita nyembelihin. Gak tahu dia wedhus ngono iku. Mbah pokoke ning kene iku bayangane iku apa? Ismail itu diterlentangkan ning apa? Pilingan. Berarti kan posisi apa? Miring. Jadi ora napa? Ora rebahan. Soro'ahu. Tegese napa? Ngrebahno sapa Ibrahim Ismail alaihi alal jabin apa? Pilingan. Walikul insanin lan iku tetep kedhe saben-saben manusa jabinani utawi pilingan loro. Bainahuma kang ing antarane jabinani aljabhatu utawi bathuk. Dadi kamane iki pilingan 1, pilingan 2 di antara dua ini ono napa? Jabah. Maksudnya Imam Suyuti kuwatir gak paham mulane nerangno iku. Dan kekhawatiran itu terbukti. Jan ora diterangno ora paham mulane dene nerangno. Dadi walil insan napa jabinani bainahuma apa? Aljabah. Wa kana lan ana apa dalika mengkono-mengkono peristiwa iku bimina ana ing Mina. Wa amarra lan nglewatno sapa Ibrahim asikina ing napa peso ala halqihi ing atase tenggorokane Ismail ya. Falam takmal mongko ora iso bekas sapa peso sean babar pisan bimanin sebab ana penghalang minal qudra al ilahiyah. Dadi Ibrahim bener-bener nyembelih tapi ora tedas karena ada manek minal qudra al ilahiyah, ada penghalang dari qudratullah. Wa nadina ulan ngundang ingsun ing Ibrahim ayya Ibrahim kot sedaktar teman-teman wis bener sira aruya ngimpi bima tekse kelan perkara ateta kaos nglakoni sira bi ing mami mas perkara amkana kang mungkin apa mak ing sira aru tapi Ibrahim ngono iku wis cukup ora kasil nyembelih lah iku wis cukup dadi gaya nyembelih iku wis cukup ora perlu kasil apa nyembelih yakfi tekse cukup ka ing sira padha kamu mengkono dabhu senajan ora kasil terpotong Fajumlah tunadena iku jawab 5 maring jawab ulama jawab lama bi ziyadatil wawi lan nambahi wawu walamma aslama wa tallahu lil jabin to falamma aslama wa tallahu lil jabin inna kadzalika kama jazaika nasil musinin le anfusi maring awak dhewe wong akeh bimtisalil amri lan nuruti perintah
bi ifraji siddati tak kei terlepase kerepotan anhum sanging as-solihin to anhu sanging al-muhsinin. Inna hadza satamni ki dzabqa al-ma'mur baiku lahu wa iku al-bala'ul mubin coba sing gedhe il ikhtibar tegese ujian adz-dzahiru kang zahir. Wa fataina ulan genteni ingsun nebusi manan genteni ingsun hu ing Ibrahim al-ma'mur bidzabhi. Ya niki wa huwa Ismail au Iska. Ki kan gak tau krungu ta anak khilafe ana Iska. Sing disembelih wa huwa Ismail au Ishak. Di Indonesia kan gak kebayang ada khilaf siapa? Ishak. Hampir semuanya bilang apa? Padahal ini jelas wa huwa Ismail au Ishak. Kaulani iku ana pendapat loro. Jadi kalau waca iki aja kaget, wis kadung dadi kiai desa ora usah kaget. Kaulani wa huma mabniyani ala qaulaini akharaini hal Ismail akbaru au Ishak. Ayo Ismail be Ishak tuh ndi? Kowe tau ngurusi KTP-ne apa? Hah? Ishak, kowe tuh ndi? Wah, pinter is Ruhin dengaran kowe kalah be Ruhin. Jare Mustafa tuh sapa? Ishak, jare kowe tuh. Lah kowe tau ora tanggal kelahirane? Mus, Ismail ibu sapa jenenge? Hajar, nak Ishak. Sarah. Ayu ndi? Ayu kafe. Dadi bojone Nabi kudu ayu. Ayu ndi Hajar Sarah. Lho ora kira ora critane tak critane ya. Ben kowe di selera Arabi ayu. Selerane ae ora usah kesampean. Sampeane anut takdir, anut apa? Jadi Sarah iku ayu. Bojo pertamane Ibrahim. Ya ayu. Menawa nak ndelok iki ayu Sarah. Mulane wong-wong Yahudi akeh sing jenenge apa? Sarah, artis-artis ning Hollywood itu jenenge apa? Sarah. Mergo Ibrahim cara wong Yahudi ya napa? Yahudi. Jadi Ibrahim nabi sing diklaim semua tiga agama. Mulane wong Kristen yo bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham, wong Yahudi ya bangga. Wong Jawa menawa ya mbah Brahmana mbah kalimat apa ya roh. Yes, sanggup ae kok Ibrahim. Nah Ibrahim bojone ayu kan. Bojone ayu. Jadi Ibrahim ku nabi bojone ayu. Anak ulama warasatul anbiya ya pantese bojone ayu. Dadi ora marisi ilmune tok ya napa. Nah, di situ itu ada raja yang terkenal maniak perempuan. Sampai ngutus ajudan-ajudane kon ning perbatasan negara. Nek ana wong ayu kon nangkep. Nek elek kon liwat taman. Jadi mulai dhisik wong elek ku ya aman. Akhire untuk wong akeh wis ribuan. Untuk wong akeh. Suatu saat Ibrahim ku liwat mbek sinten? Sarah. Terus dari pengawale ditangkep mergo ora ana wong wedok secantik Sarah. Ya ora roh jenenge mesti. Barang ditangkap digawa ning kerajaan mau. Ya iku sing terjadi dialek masyhur itu. Ibrahim iku yo bodoni tapi ra bodoni. Yo bodoni tapi ra bodoni. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong 3 kali. Tapi bohong 3 kali dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebetulnya Ibrahim enggak perlu merasa salah. Kullu dzalika fi dzatillah. Semua itu bela-belani pangeran. Siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini, Ibrahim muni apa? Ya sing gawa petel. Nah, jadi sing gawa kapak bal fa'alahu kabiruhum. Ada itu satu. Kedua, Ibrahim iku ya cara Jawa wis dakek iku sing kata zaki yang cerdas. Nah aku muni bojoku mesti aku dipateni karena raja ini maniak perempuan, tentu suami dianggap problem. Tapi aku nak muni dulur aku IP. Dua adik ayu rak mulya, perkara kakake adik ayu. Kene pondok di adik ayu mesti mulya. Waduh, kowe ning diwae di adik ayu mesti mulya. Kowe mesti wong berburu adikmu liwat kowe. Tapi nek adik elek wis biasa wae wong ngono. Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya, perempuan ini siapa? Dijawab adikku, ukhti. Oh dimulyakno Ibrahim mergo calon IP. Muni bojo disembelih dene. Warang muni dulure mlebu kamar diperlakukan khusus, Sarah ngamuk. Nabi mbodoni, nabi opo. Jadi karena Sarah ini sudah turunan orang-orang hebat. Terus jare Nabi Ibrahim masyhur.
di bumi ini nggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Fa anti ukhti fil Islam, kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Ibrahim. Singkat cerita, Sarah ini mau diajak hubungan gitu sama raja, nggak mau, sampai 3 kali nggak mau. Dipaksa, terus tangannya raja tadi salah itu dijimbe, jadi cacat. Sampai beberapa kali ngalami itu. Dan hebatnya Sarah meskipun mangkal mbek Nabi Ibrahim dongane gini, ya Allah saya ini istri seorang Nabi sehingga enggak layak atau enggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri Nabimu, istri kekasihmu. Jadi masuk pertukaran, iku tawasule Sarah tetap nak bojomu kan gak. Mulane bojomu kandhani, tawasul paling mandi iku karo bojo. Nak gelem yo tawasul paling mandi ya Allah. Barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau, tolong seperti ini. Gelem gak kira-kira bojomu? Akhirnya sampai 3 kali terus ngalami itu, terus jari raja tadi, wahai pengawalku, kamu itu tidak ngirim manusia tapi ngirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih Hajar sama raja tadi. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu, ini tak kasih pembantu. Yaitu siapa? Hajar. Nak dawe Mbah Mun, Hajar ku yo ayu. Perkara ini dhisik sing oleh dadi pembantu iku ana lomba kontestasi kecantikan. Sing oleh dadi pembantu raja iku cara saiki yo danyang mbah, pengawal raja kudu ayu. Sehingga Hajar yo ayu. Lah cuma kira-kira ayu ndi sing Hajar iku lewat kontestasi, sing Sarah nganti sepakat ayu. Sing jelas ayu kabeh mau terus pilihannya ayu kabeh. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu enggak punya anak, akhirnya seneng Hajar sing seneng Nabi Ibrahim, soalnya walhasil akhirnya nikah sama Hajar. Nah, sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina, di Sam. Itu yang dengan Hajar. Gini kok Ismail. Tapi ada yang mengatakan ya ndak, ya memang dengan Sarah dulu punya anak siapa? Iska. Nah, terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi, wa alam anna kullan minal qaulaini qala bi jama'atun nasahaba wa tabi'in lakinil qaulu bi anna dzabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinil qaulu bi anna dzabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang didabih itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi, di Indonesia enggak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, Kiai Indonesia ya punya tradisi sendiri. Mbok kitab Ishaq, Ismail ya Ismail, enggak tekno. Ismail apa ya? Ishaq. Ketoke sapa ya? Fase sapa ya? Ismail ya. Apa Ishaq? Ismail. Ismail. Yes, milih. Saya ini usum kompromi. Partai sebelah we kompromi ya, saya ini usum kompromi. Ya, Ismail. Anda tengah kan, wah? Tak debusi bidibkhin kelan sembelian, epikapsin tegesi sembelian, altimin kang gede minal jannati saing swarga. Wa utai al kapsul azim iku alladzi kuwedhus qarraba kang ngurbanahu ing alladzi sapa Habil bil ja'abi Jibril alaihi salam fadabahu Sayyid Ibrahim mukabbiron khale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa? Takbir. Tapi ada wajib, tidak syarat sah. Wa tarakna lan ninggal ingsun apko yen atik ninggal ingsun. Maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan ing pengalaman hasanan kang apik. Maksudnya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim Ismail atau Ishak pasti muji. Jadi Nabi sing bejo ya Nabi telu niku mawon. Ishak nu Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak gitu. Ishak Newton Ishak kan dari kata apa? Ishak. Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang Nabi 3 itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pangeran ra bakal lali. Saya itu dulu itu heran seheran-herannya. Kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali. Hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyau. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan enggak kata pujian yang luar biasa.
Misalnya kayak muji Ruhin ngene salah. Ruhin itu ya ora bajingan, ya ora preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alama atau wali. Ini ndak. Ruhin itu ya ora bajingan, ya ora preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal kalau dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran, maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyan. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang lo ini lo agamaku, agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Yahudi. Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang ya. Orang soleh itu kudu ono ngawure wong soleh loh, tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena ada anak ujinakno Sarah. Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedoknya rata-rata artis-artis jenis semua. Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang make, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu juga Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yosua itu. Tapi wani gak keda anak jeneng Yosua, mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya kene jenenge Solikin. Pokoknya ngono-ngono iku. Wah, matekno wong tenan. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus melewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Ishak itu nang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahe ning masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan. Tembok yang sama, yang satu dipakai masjid. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik. Musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung ra cocok, wis aku tak ning Bantul, enggak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Jadi nak donga yo krungu. Wong kula nate teng tempat tembok ratapan Yahudi. Makanya sekuler ya ono barokah dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak nggih jilbaban enggak masalah. Karena dianggap tempat wisata. Sama di Mesir itu ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ono sing katokan cekak macam-macam. Wong wis wisata. Kayak Masjid Kauman Jogja. Sapa wae mlebu ya oleh wong sapa? Wisata. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islami. Senajan to mok ning Jowo di Masjidnya Amr bin As bin sama. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule iku tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Piye Nabi Daud sing. Nah, di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam tulis sentral kemusyrikan, awas bahaya.
Karena yang menang aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi. Mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya emas. Tapi sekarang enggak. Karena dikuasai dunia internasional itu jalan kakinya di sinagog. Ishak malah total. Ishak itu. Yakub malah total. Semua tubuhnya di sinagog. Karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang li'ab 12, yang punya dulur li'ab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Yang Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11, itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Lah itu li'ab hanya berapa? Ada li'ab, ada apa? Sakit. Nah Yusuf, nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yosef sama orang Islam jenenge Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel? Enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok kita. Yusuf banding ya? Non-Muslim nama Yusuf banyak ya? Islam Kiai Yusuf juga banyak. Mustafa, Raono ya, Islam kabeh aja nih, meskipun gak wong pilihan dek nih, Mustafa sing jeneng saya gak buatan Raono maknane. Makanya saya itu mikir, nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi mari kula nu rodok setuju iskak, mari dadi utek kula niku wis rodok iku. Utek kula niku kan anut kaul sing paling akwa. Sampean anut sing tahu krungu pertama, kan angel itu disambungi. Tapi sudahlah, saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi. Karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah. Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya, fihi ayatum bayinatum maqamu. Jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ. Yaitu istrinya pernah dibawa ke Sofa dan Marwah. Yaitu peristiwa Hajar nyari apa?